Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Conversation That Matters dari SLT Bandung. Ya, jadi Conversation That Matters adalah suatu wadah yang kami bentuk untuk mewadahi penelitian, khususnya hasil riset dari mahasiswi SLT Bandung di program Magister Teologi dan Magister Pendidikan Kristen, yang dirasa sayang kalau hanya disimpan di perpustakaan, ya, karena banyak berisi hasil-hasil penelitian dan materi yang sangat relevan dan berguna dan bisa membantu gereja-gereja di Indonesia dalam menjalankan pelayanannya atau misi panggilannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah sampai di Conversation That Matters yang keempat. Untuk edisi kali ini, yang keempat ini, kita bersyukur karena kita membahas satu topik yang menurut saya sangat krusial, karena seringkali keberhasilan dari sebuah lembaga pelayanan itu ditentukan oleh pemimpinnya. Ya, karena itu, itulah topik yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu Life-Giving Leadership, dengan 3 presenter, Bapak Johan Setiawan MTH, kemudian Bapak Agus Gunawan PhD, dan juga Ibu Taina PhD. Ya, kita berikan aplaus buat ketiga presenter kita. Untuk presentasi yang pertama, silakan Pak Johan Setiawan akan menyampaikan presentasinya dengan judul Studi Kualitatif Kompetensi Pemimpin Rohani Generasi Penerus di Indonesia. Saya serahkan kepada Pak Johan. Terima kasih, Ibu Dwi. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Zoom Room ini. Pada pagi hari ini, satu kesempatan yang menurut saya sangat baik untuk kita sama-sama memikirkan tentang kepemimpinan. Saya akan memulai dengan membagikan hasil penelitian yang saya lakukan mengenai kompetensi kepemimpinan rohani generasi penerus di Indonesia. Berharap dalam 20 menit ke depan, saya bisa merangkumkan dengan singkat padat apa yang sudah diteliti. Studi kualitatif tentang kompetensi kepemimpinan rohani generasi penerus di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh realitas bahwa di mana-mana kita melayani, selalu kita berhadapan dengan realitas tuaian banyak, kebutuhan-kebutuhan banyak, bidang-bidang yang perlu dilayani banyak, kesiapan orang untuk dilayani juga banyak, tetapi justru yang tidak siap adalah yang melayani, pekerjanya sedikit. Dan ketika kita membicarakan pekerja, kita membicarakan tentang orang-orang yang akan mengambil peran sebagai pemimpin rohani di berbagai bidang pelayanan, di gereja, di lembaga pelayanan, lembaga misi, di sekolah, di berbagai tempat. Perlu ada pemimpin-pemimpin rohani, dan pemimpin-pemimpin ini tidak dilahirkan. Pemimpin-pemimpin ini dipersiapkan, dikembangkan. Jadi perlunya pemimpin rohani, otomatis perlu ada pengembangan kepemimpinan rohani yang dilakukan secara intensional, integratif, dan berkelanjutan. Dan untuk bisa melakukan pengembangan kepemimpinan rohani yang demikian, kita perlu fokus pada kompetensi apa yang perlu dikembangkan. Nah, perlu identifikasi kompetensi pemimpin rohani, generasi penerus di Indonesia, supaya usaha pengembangan kepemimpinan kita bisa terfokus. Hal-hal yang dikerjakan adalah hal-hal yang memang betul-betul signifikan dan urgen di dalam pergulatan kebutuhan kepemimpinan di Indonesia ini. Perlu identifikasi kompetensi, dan kompetensi yang sudah diidentifikasi menjadi sebuah model kompetensi yang akan mempengaruhi proses-proses pengembangan kepemimpinan selanjutnya. Inilah letak gap-nya, karena ketika kita mencari literatur, mencari hasil-hasil penelitian yang ada, identifikasi kepemimpinan rohani generasi penerus di Indonesia, di dalam konteks penelitian empiris, saya tidak menemukannya. Ada beberapa yang sudah dilakukan tetapi lebih sifatnya konseptual, bukan empiris. Inilah menjadi pertanyaan penelitian saya, apa kompetensi esensial yang tidak dimiliki oleh pemimpin rohani generasi penerus di Indonesia. Tujuan penelitian ini dijabarkan dalam 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama tentang kompetensinya itu sendiri, apa saja kompetensinya yang diperlukan. Yang kedua, dari sekian banyak kompetensi, bagaimana tingkat signifikansinya? Mana kompetensi yang lebih basic, lebih mendasar, mana yang lebih periferal. Kemudian, kepemimpinan, kualifikasi kompetensi ini menjadi sesuatu yang tidak statik. Kita berhadapan dengan realitas perubahan generasi. Hal-hal yang signifikan bagi generasi sebelumnya belum tentu signifikan bagi generasi sekarang, atau sebaliknya.
Maka pertanyaan penelitian berikutnya, apa perbedaan kriteria pemimpin rohani generasi di antara generasi masa lalu, generasi pendahulu, dan generasi penerus? Ini 3 pertanyaan penelitiannya. Kajian literatur yang dilakukan berupa studi literatur secara interdisipliner, termasuk juga di dalamnya ada metanarasi Alkitab untuk kemudian melakukan beberapa pendefinisian dan hal-hal yang akan dicari di dalam riset. Ini tidak akan saya presentasikan. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang kajian literatur ini, Bapak Ibu bisa mengakses ini monograf kompetensi kepemimpinan rohani yang sedang disusun ini. Kemudian ini definisi dari kompilasi berbagai definisi. Kepemimpinan definisinya luar biasa banyak sekali. Dan ini adalah hasil kompilasi yang dilakukan sintesis. Dan kepemimpinan rohani yang didefinisikan secara luas adalah orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggerakkan orang yang dipimpin kepada tujuan Tuhan dengan cara dan sumber-sumber dari Tuhan. Definisi ini mencakup kepemimpinan rohani di dalam lembaga pelayanan, gereja, maupun kepemimpinan rohani secara luas. Orang-orang Kristen yang menjadi pemimpin di perusahaan, di berbagai tempat. Nah, untuk membatasi penelitian ini, maka batasan yang dipakai adalah pemimpin rohani di dalam konteks pelayanan gereja, sinode, lembaga misi, lembaga pelayanan, dan seminari sekolah teologi. Itulah batasan yang saya pakai di dalam penelitian ini. Sedangkan kalau tadi kepemimpinan, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang dan digunakan dengan tepat dan konsisten untuk menghasilkan kinerja yang berhasil dalam suatu bidang. Jadi kompetensi inilah yang sedang dicari, kompetensi pemimpin rohani. Dan kompetensi itu meliputi pengetahuan, keterampilan, perasaan, sikap, motivasi, dan tindakan. Sesuatu yang luas. Dan kompetensi ini yang sedang dicari ada sekian banyak dan nantinya akan dikelompokkan dalam klaster kompetensi. Klaster-klaster ini akan dikelompokkan lagi menjadi faktor. Inilah model kompetensi yang akan dicari. Nah, model kompetensi berupa deskripsi tertulis, berupa rangkaian yang terintegrasi dari kompetensi-kompetensi tadi. Model kompetensi ini diperlukan di dalam leadership development karena begitu kita punya model kompetensi untuk satu jabatan tertentu, misalnya untuk seorang gembala, model kompetensinya seperti apa untuk menjadi seorang gembala yang berhasil dan setia di dalam panggilannya, di dalam tugasnya. Nah, ketika kita sudah menemukan model kompetensinya, terformulasikan dengan baik, maka kita punya kriteria seleksi. Dan kita punya sarana untuk mengorientasikan dia ketika dia pertama bergabung dalam satu lembaga dengan kompetensi yang diharapkan demikian. Asesmennya juga akan jelas, umpan balik yang diberikannya juga terintegrasi, kemudian usaha-usaha pengembangan yang lain. Jadi model kompetensi ini adalah hal yang mendasar yang mengintegrasikan semua usaha yang lain. Dalam perusahaan ini disebut sebagai competency-based human resources management. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Korn Ferry, semua perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil di dalam Fortune 500 itu memiliki model kompetensi yang sangat jelas. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik juga untuk kita miliki di dalam usaha pengembangan kepemimpinan rohani di mana kita sekarang sedang berada. Kalau tadi dikatakan ada gap, bagaimana sebetulnya gap ini? Gap penelitian tentang kompetensi kepemimpinan rohani, sebetulnya ada sangat banyak penelitian untuk mengidentifikasi kompetensi kepemimpinan. Sangat banyak di dalam berbagai bidang kepemimpinan. Tetapi di dalam kepemimpinan rohani tidak sebanyak itu. Kalau tadi kepemimpinan secara umum ya, di perusahaan, di pemerintahan dan sebagainya. Tetapi untuk kepemimpinan rohani, identifikasi yang bisa ditemukan kebanyakan adalah secara biblikal, teologis, dan konseptual. Jadi seorang pemimpin rohani harus punya apa dan sebagainya. Itu lebih secara biblikal, teologis, dan konseptual. Sangat sedikit penelitian kompetensi kepemimpinan rohani yang dilakukan secara empiris. Khususnya dalam konteks Indonesia masa kini. Inilah missing info yang coba dilengkapi melalui penelitian ini. Berkaitan dengan kepemimpinan rohani generasi penerus, dari hasil survei Barna dikatakan bahwa ada beberapa kondisi. Tantangan untuk pengembangan kepemimpinan rohani generasi penerus ada 2. Yang pertama, adanya perubahan persepsi dan perubahan praktek kepemimpinan generasi yang berbeda. Itu realitas yang kita semua sudah sadari. Dan
tetapi kita perlu mendefinisikan lebih jelas ini perubahannya seperti apa, dalam hal apa terjadi pergeseran dan perubahan, dalam hal apa tetap. Dan tantangan yang kedua ketika memikirkan pengembangan kepemimpinan rohani generasi penerus adalah kurangnya pola dan proses pembentukan kepemimpinan. Dan dua hal ini memberikan signifikansi dari penelitian semacam ini untuk dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metodologi kualitatif, dengan metode kualitatif, dengan sampelnya purposeful sampling, mencari sampel-sampel yang bisa memberikan data-data yang paling kaya sesuai dengan tujuan penelitian ini. Responden penelitian ini adalah para pemimpin rohani Injili di Indonesia. Yang disebut pemimpin rohani Injili di Indonesia dalam penelitian ini adalah orang-orang yang saat ini memegang posisi kepemimpinan tertinggi di gereja, di sinode, lembaga pelayanan, lembaga misi, dan sekolah teologi. Jadi orang-orang yang proven, sudah terbukti, dan mereka sekarang sedang mengerjakan posisi kepemimpinan tertinggi di bidang-bidang tersebut. Ini adalah persentase dan jumlah responden. Karena ini penelitian kualitatif ya, kita tidak mengambil sampel yang ribuan begitu ya, tetapi terfokus dengan in-depth interview pada para narasumber ini. Dari sisi lembaga yang dipimpin, sekitar hampir 50-50 antara gereja dengan lembaga pelayanan, antara church dan para church. Gereja terbagi dua, sinode, pemimpin sinode dan pemimpin gereja. Para church terbagi dua, sekolah teologi dan lembaga pelayanan yang lain. Kalau dari sisi kelompok usia, ini juga hampir 50-50 antara orang-orang pemimpin rohani dalam usia 50 tahun ke atas dengan 50 tahun ke bawah. Ya, ini berkaitan dengan penelitian generasi penerus dan generasi pendahulu, jadi memerlukan sampel yang cukup berimbang dalam hal ini. Kemudian secara jenis kelamin, cukup susah mencari pemimpin pelayanan dalam posisi tertinggi di dalam gereja maupun lembaga pelayanan yang wanita rupanya. Jadi meskipun berusaha 50-50, tetap pria lebih banyak daripada pemimpin rohani yang wanita. Dan saya pikir ini cukup mencerminkan apa yang terjadi dalam kepemimpinan rohani di Indonesia saat ini. Penelitian dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan protokol wawancara, kemudian di coding dengan bantuan Hyper Research versi 4.5.2, dan ada banyak usaha untuk memperbesar transferability dari kesimpulan-kesimpulan penelitian ini dengan beberapa metode. Inilah hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya menghasilkan sebuah model kepemimpinan rohani generasi penerus di Indonesia. Dari hasil wawancara yang sangat banyak, ditemukan kompetensi-kompetensi yang penting itu, dan ini satu berkat yang saya terima ketika melakukan wawancara kepada para pemimpin tertinggi ini. Saya belajar banyak dari hal-hal apa yang menurut mereka urgent, apa yang menurut mereka penting bagi kepemimpinan rohani di Indonesia. Ini pengalaman belajar tersendiri. Dan dari data-data yang masuk, kemudian dicarikan tema-tema, coding, dan sebagainya, ketemu 30 kompetensi. 30 kompetensi ini adalah 30 tema yang muncul dari setiap hasil wawancara itu. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit pemunculannya, dibagi menjadi 9 klaster dan 5 faktor. Presentasi kali ini tidak memungkinkan untuk kita melihat satu persatu jelas, tetapi jika Bapak Ibu ingin mempelajari satu persatu masing-masing kompetensi ini apa dan hasil-hasil wawancara tadi dalam analisisnya, Bapak Ibu bisa membacanya di dalam monograf ini. Kemudian dari sekian banyak kompetensi ini, kita mencari mana yang signifikan, mana yang lebih utama, mana yang lebih mendasar, dan mana yang berikutnya. Nah, itu adalah pertanyaan penelitian yang kedua. Dan kita mendapati beberapa hasil empiris yang menyatakan bahwa semua responden yang diteliti menyatakan bahwa hidup berpusat pada Tuhan. Ini ada dua unsur ya. Sini masalah yang pertama, bagaimana dia punya personal relationship with God. Yang kedua, bagaimana kehidupan sehari-hari dalam kehidupannya maupun dalam kepemimpinannya
dipengaruhi dan diarahkan kepada hidup yang berpusat pada Tuhan. Jadi aspek disiplin rohani maupun aspek keseharian itu faktor hidup berpusat pada Tuhan ini. Dan ini merupakan faktor terpenting dan terutama dari semua faktor kompetensi pemimpin rohani menurut report dari setiap pemimpin rohani yang diwawancarai. Jadi ini sifatnya mendasar, absolut. Kemudian layer kedua adalah lebih dari separuh responden mengatakan hidup berpusat pada Tuhan tadi, dan karakter merupakan dasar dari semua faktor lainnya. Jadi kita melihat prioritas yang kedua nih di sini. Kemudian hampir separuh responden mengatakan panggilan merupakan dasar bagi segala yang dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Jadi menurut hasil kualitatif ini, maka layer kedua setelah hubungan hidup berpusat pada Tuhan adalah panggilan, karakter dan panggilan. Layer berikutnya, ini dari hasil empiris juga, mengatakan bahwa hubungan antar pribadi dan kepemimpinan organisasi, ini faktor, jadi di dalamnya akan ada banyak cluster dan banyak kompetensi-kompetensi, itu ada pada posisi berikutnya setelah hubungan pribadi dengan Tuhan, karakter dan panggilan. Jadi kita bisa melihat ini kalau pergerakannya inside out ya, dari dalam, relasi dengan Tuhan, panggilan dan karakter, kemudian apa yang dilakukan di luar dirinya, yaitu kepemimpinan organisasi. Ini kalau mau digambarkan secara lebih sederhana seperti ini. Jadi semakin gelap itu semakin core begitu ya. Ada HPB, hubungan hidup yang berpusat pada Tuhan, panggilan, karakter, atau pembinaan organisasi. Ini aspek internal di dalam diri seorang pemimpin, dan yang ini adalah aspek eksternal, bagian yang di luar dirinya, di dalam relasinya dengan orang lain maupun di dalam organisasi. Kita bisa mengklasifikasikannya dengan cara yang berbeda juga. Ini akan dipakai sebagai dasar clustering. Jadi masing-masing faktor ini dibagi menjadi dua klaster. Klaster yang pertama bicara tentang kapasitas. Klaster yang kedua berbicara tentang kinerja. Kapasitas itu sesuatu yang intact di dalam diri orang itu. Kinerja adalah bagaimana dia menggunakan kapasitasnya untuk melakukan sesuatu di dalam relasi maupun organisasi. Nah, kalau kita menggunakan dua aspek ini menjadi klaster, maka kita mendapati dari 5 faktor kita bagi menjadi 9 klaster, karena klaster yang pertama hidup berpusat pada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan menjadi 2 seperti itu, sementara yang lain bisa. Misalnya kalau kita bicara tentang kapasitas pemimpin, itu kapasitas dia berpikir, bagaimana dia belajar bertumbuh, kecakapan fungsional, dan kinerja ini bagaimana dia melakukan performance, menggerakkan kepada visi, mengelola implementasi, mengelola perubahan dan sebagainya. Misalnya kapasitas relasi personal, ini dalam hubungan antar pribadi, memberikan kasih, perhatian, berkomunikasi. Nah, aspek performance-nya, aspek kinerjanya adalah bagaimana dia membangun kebersamaan tim, mengelola konflik, membangun kemitraan, dan sebagainya. Jadi itu cara pembagiannya, maka ditemukan 9 klaster dari 30 kompetensi yang ditemukan. Sehingga kita mendapati model ini. Nah, untuk memastikan apakah model ini adalah make sense, kita membandingkan dengan beberapa model yang lain. Salah satu model besar yang kita perbandingkan adalah hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh lembaga SDM, Convery. Ini satu lembaga SDM tentang kompetensi yang terbesar di dunia. Ada puluhan lembaga yang berfokus pada kompetensi yang diakuisisi oleh Convery dan dibuat yang namanya leadership architect. Kemudian dilakukan usaha-usaha pembandingan. Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hasil pembandingannya di dalam monograf. Kemudian selain dibandingkan dengan yang kepemimpinan yang umum ini, terutama kepemimpinan dalam level corporate, maka saya membandingkan juga dengan model kepemimpinan di dalam konteks kepemimpinan rohani yang sudah dibuat. Saya membandingkan dengan 2, yaitu yang satu connection model, ini yang sifatnya lebih generik. Kemudian yang satu adalah Eagles 4P leadership model, karena ini dekat dengan kita, ya ini dikembangkan di Singapura. Dan 2 model yang diperbandingkan ini adalah model secara konseptual, bukan secara empiris. Sehingga ada beberapa perbedaan penempatan, dan model yang dikembangkan ini menurut saya konsisten dengan beberapa hal yang ditemukan,
dan penempatannya lebih disesuaikan dengan apa yang menurut para pemimpin rohani di Indonesia ini sebagai sesuatu yang basic, kemudian meluas pada yang semakin ke pinggir begitu, tidak dimasukkan secara konseptual tetapi secara prioritas. Ini beberapa usaha pembandingannya. Dan kemudian hasil penelitian yang lain berkaitan dengan karakteristik pemimpin rohani generasi pendahulu dan generasi penerus. Bedanya apa begitu ya? Dari hasil wawancara dengan para pemimpin gereja, sinode, pemimpin lembaga pelayanan, lembaga misi, dan pemimpin sekolah teologi, diklasifikasikan ada 3 aspek yang berbeda dalam sikap kerja. Tapi sebagai catatan, ini pembandingan ini adalah pembandingan dalam level persepsi ya, persepsi dari persepsi perbedaan. Nah, jadi sikap kerjanya berbeda, gaya kepemimpinannya berbeda, keterbukaan kepada perubahannya berbeda. Dan ini adalah hasil-hasilnya. Misalnya sikap kerja generasi pendahulu dianggap seperti tipe pedagang begitu ya, menghargai kerja keras, perjuangan, pengorbanan, kesetiaan, ambil risiko, beriman pada Tuhan begitu ya. Sementara pemimpin rohani generasi penerus itu istilahnya adalah tipe ini. Kata tipe pedagang dan tipe manajer ini diambil dari salah satu wawancara ya, peristilahan ini. Tetapi ini muncul dalam berbagai wawancara. Tipe manajer itu menghargai keteraturan, keseimbangan, kenyamanan, pengembangan, menghitung resiko dan kemampuan. Sikap kerja berkaitan kemandirian pada generasi pendahulu. Kemandirian dipandang sebagai kekuatan. Semakin kita mandiri, kita semakin kuat begitu ya. Kemudian generasi penerus justru sebaliknya, kemitraan dipandang sebagai kekuatan karena kita tidak bisa melakukan banyak hal sendirian. Gaya kepemimpinan generasi pendahulu lebih banyak fokusnya ke otoritatif dan karismatis, berjenjang dan hierarkis. Sementara kepemimpinan generasi penerus sangat nyaman dengan kepemimpinan yang sifatnya kolaboratif, dialogis, ramping, dan egaliter. Keterbukaan pada perubahan dan keterbukaan terhadap perbedaan juga di sini menjadi sesuatu yang diamati oleh hasil wawancara ini. Dan ini pun saya perbandingkan dengan hasil perbandingan penelitian Next Generation Leadership. Ini penelitian tentang emerging leaders dalam konteks umum, dan ada beberapa hasil yang saling mengkonfirmasi, saling beririsan, tapi ada satu aspek yang bertentangan, yaitu dalam hal kewirausahaan, entrepreneurship. Di dalam hasil penelitian kepemimpinan rohani, justru yang generasi lama lebih punya semangat kewirausahaan, ya, begitu ya. Jadi beriman, memulai sesuatu, sementara yang baru lebih meneruskan sesuatu. Sementara hasil penelitian Next Generation Leadership ini secara umum yang bukan kepemimpinan rohani, justru sebaliknya. Dan ini menarik untuk dikaji ulang. Kewirausahaan, entrepreneurship di generasi yang sekarang ini, menurut hasil penelitian ini justru tinggi. Mungkin karena banyak keterbukaan kepada akses-akses informasi dan teknologi ya. Nah, apa implementasinya? Beberapa implementasi yang pertama yang perlu dilakukan dari hasil penelitian ini adalah mengembangkannya menjadi sebuah model kompetensi yang komplit. Model kompetensi yang komplit itu perlu membuat detail tentang kompetensi tadi, didefinisikan, kemudian dibuat penjenjangan leveling untuk bisa kemudian diaplikasikan di berbagai konteks kepemimpinan. Jadi ini PR berikutnya. Dan setelah dilakukan model kompetensi yang sudah lengkap, maka itu siap menjadi sarana evaluasi performa. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang seperti dilakukan oleh Strength Finder, atau bisa dilakukan dalam konteks 360 derajat feedback dengan alat ukur yang sama. Yang bersangkutan menilai dirinya, kemudian atasan, bawahan, rekan kerja menilai dia, untuk kemudian dikompilasi menjadi bahan umpan balik dan pengembangan. Ini jadi kalau tadi model kompetensinya diselesaikan, implementasi yang kedua adalah model kompetensi yang sudah selesai ini dikembangkan menjadi sarana untuk evaluasi, sarana untuk sistem coaching, dan untuk leadership development. Pengembangan yang dilakukan jadi terfokus pada kompetensi-kompetensi yang
perlu ditingkatkan maupun kompetensi-kompetensi utama. Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah kita bisa melakukan penelitian yang sama dengan sampel yang lebih spesifik, lebih mengerucut. Karena yang diteliti pada saat ini adalah pemimpin church dan para church, tetapi kita menyadari bahwa ketika kompetensi pemimpin rohani dalam konteks church itu punya banyak kekasannya yang tidak terpotret seluruhnya karena sampel yang diambil, sampel yang meliputi para church dan sekolah teologi. Kemudian kalau kita fokus kepada para church saja dengan banyak mobilisasi volunteer dan sebagainya, akan muncul kekasan-kekasan yang lain yang tidak terpotret seluruhnya dari penelitian ini. Jadi kalau kita bisa bikin penelitian yang sama, mengidentifikasi kompetensi esensial di dalam bidang-bidang yang lebih spesifik, akan muncul banyak kekasan. Ini bisa dikembangkan dengan aspek-aspek gender, latar belakang kelompok usia, dan sebagainya. Tetapi aspek yang lain lagi, penelitian lebih lanjut justru bisa kita pikirkan penelitian dalam sampel yang lebih luas. Dalam pengertian bukan hanya pemimpin rohani dalam konteks lembaga Kristen saja, tetapi juga orang-orang Kristen yang saat ini juga sedang melayani dalam dunia kerja dan di dalam masyarakat. Jadi memiliki gambaran yang lebih luas dengan sampel-sampel orang-orang yang sedang melayani di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya bidang kehidupan yang berkaitan dengan pelayanan secara gerejawi atau para church. Ini beberapa hal yang bisa saya bagikan, nanti kita bisa interaksi lebih lanjut dalam tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan Setiawan untuk presentasinya. Jadi Bapak Ibu, Pak Johan ini adalah alumni MTH ST Bandung, dan yang dipresentasikan tadi itu adalah hasil tesis ketika dia studi di MTH. Jadi selain alumni MTH ST Bandung, Pak Johan juga wakil ketua bidang kemahasiswaan gitu ya, di ST Bandung, penggagas pelayanan pemuritan, dan tokoh pemuritan yang cukup dikenal ya. Terima kasih Pak Johan untuk presentasinya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya sampaikan ke Pak Johan. Nah, untuk presenter yang kedua adalah Bapak Agus Gunawan PhD. Beliau adalah mantan ketua ST Bandung yang sekarang menjabat sebagai pembina yayasan, masih juga sebagai dosen, dan dia juga adalah ketua sinode dari GI Hokintong. Pak Agus ini menyelesaikan studi PhD-nya dalam bidang Educational Studies dari Biola University USA. Ya, jadi saya langsung saja persilahkan Pak Agus untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Dwi dan juga rekan sekalian. Selamat pagi semua. Ya, penelitian saya ini sebenarnya adalah saya sampaikan di sini. Di tengah rekan-rekan sekalian, terima kasih kesempatan untuk sharing. Ini adalah satu hasil studi saya, ya, perjuangan untuk studi di tahun 2017. Jadi tema yang saya gali sebenarnya adalah relationship between transformational leadership style of Indonesian evangelical pastors and their followers commitment to change in church ministry in Indonesia. Jadi ada sebenarnya beberapa hal yang saya coba gabungkan. Pertama adalah membicarakan mengenai transformational leadership itu sendiri. Ya, kedua adalah bagaimana style daripada para pemimpin gereja-gereja Chinese khususnya di Indonesia, karena ini sangat fokus kepada mereka. Dan juga bagaimana hubungannya dengan komitmen untuk berubah daripada para pengikutnya, atau istilah sebenarnya nggak enak ya ngomong pengikut, tetapi itu yang dipakai untuk menggambarkan bahwa pastor-pastor ini adalah leaders, itu para pemimpin. Nah, saya maaf tidak bisa merangkum karena juga agak kebingungan merangkum begitu banyak, tapi saya akan coba highlight saja beberapa hal ya. Jadi ini bersyukur untuk ada beberapa rekan komite, ya, dosen-dosen yang betul-betul setia menolong saya dalam menyelesaikan. Jadi tugasnya sebenarnya purpose-nya, tujuannya adalah untuk mengeksplor relasinya. Jadi relasi daripada style evangelical pastors, khususnya di kalangan pastor Chinese, dan bagaimana hubungannya dengan pengikut-pengikutnya, dan bagaimana mereka itu betul-betul bisa mengadakan perubahan. Jadi intinya adalah kalau kita bicara leadership, transformational leadership, kita bicara soal perubahan. Nah, bagaimana para pastor ini yang di dalam kepemimpinannya bersama dengan para pengikutnya itu mengadakan perubahan, dan itu yang kita mau potret, mau lihat sebenarnya itu. Dan itu
diharapkan dengan ini belajar tentang diri sendiri dan juga belajar tentang bagaimana lebih efektif lagi di dalam kepemimpinan di masa akan datang. Dan riset tentang ini memang tidak ada, yang sudah dicari, tidak ada orang meriset tentang transformational leadership dalam kaitan dengan gereja, khususnya dengan gereja Chinese apalagi gitu ya. Dan kita berharap implikasinya dan rekomendasinya akan menjadi sesuatu yang menolong. Jadi riset ini sebenarnya question-nya adalah main research-nya tadi tentang relasi, bagaimana kaitannya, tetapi juga subsidiary daripada riset ini adalah satu, kita ingin tahu leadership style-nya seperti apa, kedua adalah tipe komitmen dari para pengikutnya tuh kayak apa. Jadi yang saya anggap pengikutnya adalah mereka yang di bawah kepemimpinannya tuh, komitmennya seperti apa, khususnya bukan cuma komitmen, tapi komitmen untuk berubah. Jadi yang dilihatnya adalah komitmen mau berubah nggak? Kedua, ketiga adalah hubungannya dengan komitmen itu sendiri, dan keempat adalah dengan sikap atau gaya kehidupan dari pastor itu sendiri, para gembala atau pendeta itu sendiri. Jadi lumayan banyak yang kita coba mau lihat di dalam riset ini sebenarnya. Yang kita search adalah saya menggunakan data dari gereja-gereja Mandarin di Indonesia, dan akhirnya ada 300 lebih. Sebenarnya saya coba cari sampelnya, tetapi akhirnya kita menemukan hanya yang respons secara serius dan komplit itu 173, dan ada 119 yang followernya. Nah, ini sebenarnya satu proyek yang dianggap sebenarnya sangat sulit oleh para pembimbing saya. Karena di dalam sebuah shame culture yang sangat penuh dengan rasa mungkin malu, sungkan, itu bagaimana bisa para pemimpin itu mengevaluasi para follower mengevaluasi pastornya. Bagaimana, dan di situ tentu ada handicap, rasa malu, rasa takut dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur kita bisa meyakinkan kepada para follower dan atas permisi daripada para gembalanya. Jadi ini agak sedikit complicated. Saya mesti minta izin kepada gembala-gembalanya bahwa kamu akan di rate, kemudian juga bahwa followermu akan melakukan ini. Dan followernya saya pilih orang-orang yang atas rekomendasi daripada para gembalanya, diketahui gitu. Dan itu setelah dapat konsen ini baru bisa kita jalankan. Dan dari semua itu ada 119 yang betul-betul match gitu untuk bisa mengevaluasi. Jadi ini agak sedikit complicated di dalam research design-nya sebenarnya. Yang sebenarnya hampir gagal juga oleh karena terlalu idealistik untuk memotret, karena kalau cuma sampel yang terpisah, kita tidak bisa tahu persepsi itu sendiri. Gitu. Jadi ini koneksitasnya tuh betul-betul agak rumit dan sulit. Tetapi ya bersyukur akhirnya dengan banyak kesulitan bisa kita dapatkan. Dan teori yang dipakai adalah sebenarnya ada tiga sebenarnya. Satu adalah transformational leadership dari Bass and Avolio, itu basic sekali di dalam leadership style transformation. Kemudian juga dalam commitment to change ada dua instrumen yang besar yang memang develop terus sampai hari ini. Dan juga yang satu lagi adalah tentang theological biblical concept di dalam transformational leadership yang saya juga coba bangun di dalam questionnaire-nya. Jadi ini adalah satu quantitative research ya. Jadi bukan kuantitatif memakai multi-factor leadership questionnaire yang tadi saya sebutkan di atas, dan diklaim yang paling best untuk bisa membaca tentang keefektifan seorang leader. Dan itu memiliki satu valid measurement yang sudah dicoba di berbagai negara dan juga di berbagai macam tipe organisasi. Dan ini selalu dipakai sampai hari ini saya rasa. Kemudian juga dari sini kita lihat sebenarnya secara gambarannya, saya gambarannya begini. Jadi kalau kita baca ini ada spektrumnya, kalau kita lihat kebanyakan itu ada kita bagi dua besar, transactional leadership dan transformational leadership. Dua model kepemimpinan yang sangat besar, satu adalah sifatnya transaksional, satu adalah transformational. Yang saya selidiki sekarang dari sini adalah di mana range-nya itu. Kalau transaksional itu mulai dari laissez-faire, yaitu yang disebut no leadership, tanpa leadership sendiri mengabaikan leadership. Lalu kemudian yang ke bawah adalah management by exception, ada correction, punishment, dan kemudian ada reward gitu. Nah, kemudian itu yang dimaksud dengan transaksional. Kemudian juga masuk ke transformational itu ada idealized influence, jadi satu
imajinasi tentang pengaruh yang idealis, ada motivasi inspirasi, dan juga intellectual stimulasi, dan juga individualized consideration. Jadi concern tentang pertumbuhan individu. Nah, ini kita lihat range-nya dari atas ke bawah, semakin ke bawah itu semakin yang dikehendaki sebenarnya. Nah, saya lanjut saja. Nah, ini sebenarnya operasionalnya di dalam transformational leadership ya. Jadi yang di atas itu transformational, yang di bawah itu transaksional. Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang dua model ini yang besar ini sebenarnya ada gitu, dan selalu pasti ada dalam sebuah organisasi. Jadi tidak ada organisasi yang tidak transaksional. Semua organisasi pasti transaksional. Tetapi dari situ apakah dia berhenti di dalam transaksional atau dia maju ke transformasional? Nah, transaksional itu pasti tadi kan bicara soal aturan, rule, lalu kemudian reward, punishment, itu sesuatu yang basic dari organisasi di mana saja. Tetapi yang kita mau adalah leadership yang tidak hanya menggunakan itu, tetapi dia itu mengarah kepada yang sifatnya membawa perubahan, tentu perubahan yang seperti Tuhan kehendaki. Nah, di sini kita lihat sebenarnya ini self-rating measurement ya, MLQ itu memang masing-masing mengevaluasi diri sendiri. Dan kemudian saya tambahkan juga khususnya riset tentang ini saya bagi lagi. Pastor itu di dalam gender, age, level of education, size of the church, dan length of time in the ministry. Jadi ini melihat lagi kalau pastornya itu umur berapa, saya bagi-bagi lagi, saya bagi juga lagi tentang level edukasinya, apakah dia bachelor, apakah dia master dan doktor, kemudian mengenai size-nya, church-nya small dan sebagainya, apakah big church dan sebagainya, dan juga waktu dia melayani, berapa lama dia melayani, apakah di bawah sekian tahun dan sebagainya. Dan itu yang pertama di dalam mengevaluasi akan pastor-pastor ini, self-rate evaluation, bagaimana dia memandang kepemimpinannya sifatnya transformasional atau tidak. Kedua adalah commitment to change. Jadi yang diukur dari para pengikutnya, artinya saya anggap pengikut itu siapa saja yang di bawah dari para pastor ini, itu bagaimana mereka punya komitmen untuk berubah. Jadi mengadakan perubahan yang baik itu maksudnya. Jadi bukan cuma komitmen, saya komit, tetapi dia betul-betul ingin mengadakan perubahan. Dan di sini saya memakai scale yang sudah dipakai di mana-mana juga dari Rakovich dan juga Meyer. Ada 18 questionnaire itemsnya. Ya, sifatnya itu mengakses afektif, kemudian continuance dan juga normatif. Nah, dalam hal ini dibedakan antara affective commitment to change adalah gini. Jadi orang tuh sangat affected ya. Jadi dia punya hati, punya passion, ingin berubah. Jadi si para pengikut itu dilihat apakah mereka tuh ingin berubah tidak gitu. Kedua adalah normatif. Normatif itu kebanyakan lebih kepada obligation. Dia bertahan di satu organisasi pelayanan atau organisasi sebenarnya oleh karena memang dia memperhitungkan segala sesuatu ya. Dia ikut saja, dia pasti ikut. Gitu. Dia no problem, dia akan ikut. Tetapi yang ketiga adalah continuance, commitment to change. Ini adalah kelompok orang-orang pengikut yang memang sudah memperhitungkan segala resiko gitu. Jadi buat dia keluar itu ada resiko. Jadi daripada dia keluar ya dia di dalam sana. Nah, jadi kalau kita rate kan commitment to change-nya itu sebenarnya ada 3, affective, normatif dan continuance. Yang the best-nya tentu adalah affective karena affective itu ya adalah paling konsisten untuk kita bisa mengerti. Kadang-kadang orang di luar itu siapa gitu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang paling sebenarnya eager kepada perubahan. Tetapi kedua adalah yang normatif. Jadi karena ya ikutin aja aturan, rule yang ada. Dia cuma ikuti set of rules-nya. Kemudian yang ketiga adalah continuance. Dia ada di situ dengan lebih pasif sebenarnya karena dia memperhitungkan. Mungkin dia sudah kejebak di dalam usianya. Dia juga mau maju juga sulit, dia mau keluar juga nggak mau, resiko, dan akhirnya dia stay di situ. Kemudian yang ketiga instrumennya adalah saya bangun instrumen untuk kuesioner tentang theological integration. Khususnya tentang apa sih di Alkitab itu ketika bicara relasi daripada seorang leader dengan komitmen to change dari seorang follower. Dan saya mengambil model Paulus dengan Timotius di situ. Jadi saya studi tentang passage dari 1 dan 2 Timotius. Dan yang hasilnya adalah sebenarnya kita menemukan beberapa kuesioner yang saya anggap mewakili hubungan Paulus dengan Timotius sebagai pengikutnya.
Ya, jadi ada 8 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang imitation of Christ, imitatio Christi. Paulus berkata, ikutlah aku, jadilah akulah model kamu, seperti aku jadi model di bawah Kristus. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya berhubungan dengan visi dan share of vision daripada pastornya. Apakah si pemimpin itu punya visi nggak, diketahui, dipersif punya visi nggak, dan apakah dia sharing nggak visinya? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah dia punya concern kepada followernya untuk pertumbuhan followernya. Dia ada hati nggak untuk itu? Kemudian yang keempat, apakah dia itu menjadi source of inspiration nggak atau motivasi nggak? Ketika dia jadi pastor, apakah para pengikutnya melihat dia sebagai sumber inspirasi atau motivasi apa enggak? Gitu. Kemudian yang kelima, apakah para pengikut bisa melihat pastornya ini Christ-centered enggak? Siapa sih pusat hidupnya? Gitu. Karena bagi Paulus, for me to live is Christ and to die is gain. Jadi buat Paulus, Kristus nomor 1. Dan apakah followernya bisa ikut itu? Yang keenam, apakah bisa melihat pastor itu melihat ini pelayanan ini sebagai satu family enggak? Atau hanya organisasi? Apakah ini family? Karena dia itu di dalam role Paulus, kita lihat dia itu tidak menempatkan diri sebagai solely hanya sebagai leader dari satu organisasi. Dia lebih sebagai bapak sebenarnya bagi Timotius. Dia sebagai bapak bagi jemaatnya. Nah, ini dilihat apakah ada ke fatherhood-nya enggak? Apakah dia bersikap sebagai bapak enggak bagi bawahan-bawahannya? Dan dia membentuk family enggak di situ. Kemudian juga yang ketujuh, apakah dia menunjukkan enggak sacrificial ministry? Apakah dia betul-betul sacrifice enggak? Karena Paulus itu sacrificial sekali gitu. Dan apakah pastor-pastor kita ini sacrificial enggak? Mau berkorban enggak? Atau mereka tuh Yohanes 10:10 seperti apa? Pekerja aja gitu. Atau dia adalah gembala yang mau mengorbankan nyawanya ala Tuhan Yesus begitu. Dan Paulus juga melakukan itu. Yang ke-8, apakah dia menginisiasi satu perubahan ini yang substansial enggak? Apakah para pastor itu membuat perubahan substansial enggak? Ataukah dia cuma diam aja di situ gitu. Nah, ini 8 pertanyaan yang menggambarkan buat saya dalam studi ini tentang transformational leader. Leader yang transformational yaitu Paulus sebagai leader transformational. Ini dibikin 8 kuesioner. Dan akhirnya saya set up DP poin 05 dengan integrasi dan ada hipotesis 21 null hipotesis yang dites. Dan hasilnya adalah ini secara gamblang saja. Satu, kita menemukan bahwa para pastor evangelical di dalam kalangan Mandarin itu yang isi kuesioner ya, terbatasi oleh mereka, itu sebenarnya menggambarkan punya higher transformational scores dibandingkan dengan leadership style yang lain. Jadi mereka ini cukup transformational. Mereka itu transformational. Mereka ingin berubah dan dari sana kita lihat skornya mediannya ada 3.12. Untuk transaksional itu 2.66 dan pasifnya itu sedikit sekali. Jadi ini satu hal yang encouraging sekali sebenarnya bahwa pastor-pastor itu yang yang diam-diam aja itu enggak membiarkan situasi terjadi itu sedikit sebenarnya. Yang mereka lebih cenderung ke ingin mengubah gitu. Jadi dan di sini kita melihat dari subnya yang paling penting itu sebenarnya mereka itu punya behavior yang idealis, cukup bisa dianggap membawa sesuatu model yang baik gitu. Dan cukup juga inspirasional, intelektual dan sebagainya. Di situ kita lihat sebenarnya level daripada keefektifannya nggak terlalu besar, tetapi ya lumayan gitu kan. Kemudian juga tetapi kita juga menemukan penemuan ini juga praktek dari transaksional masih terjadi juga. Memang ada dan itu tadi saya katakan memang nggak mungkin nggak ada. Tetapi sebenarnya dan satu hal yang syukur bahwa only a few pastor sedikit yang betul-betul sebenarnya laissez-faire, yang pasif itu nggak banyak, cukup. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari style of leadership-nya sekali lagi masih lebih transformasional dibandingkan transaksional. Dan artinya bagus gitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya encouraging.
Kemudian nextnya adalah mengenai yang menarik ini. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang saya sebenarnya nggak bisa gambarkan semua. Misalnya length of time ya. Apakah seorang pastor di satu tempat itu lama-lama itu dia lebih efektif dibandingkan sebelumnya? Enggak. Penelitian menunjukkan justru yang kurang dari 10 tahun itu yang lebih sedikit pelayanannya itu lebih transformasional dibandingkan dengan yang setelah 10 tahun. Jadi artinya apa? Artinya mungkin pastor-pastor ini di tahun yang pertama itu punya semangat yang lebih gitu untuk mengadakan perubahan. Jadi tetapi mungkin setelah 10 tahun berikutnya, 15 tahun itu kemudian mulai menjadi sangat lebih berkurang sifat transformasionalnya. Jadi ini sesuatu yang mungkin kita perlu pikirkan juga. Kalau satu pastor jangan lama-lama di satu tempat. Mungkin tahun ke-15 dia udah capek, dia udah bosan di tempat itu. Mungkin perlu ada refreshing ke tempat yang lain dan sebagainya. Oh ya, juga saya menemukan gini. Jadi degree ya. Degree itu studi lanjut, master lebih baik dari bachelor. Jadi master level lebih baik dari bachelor level. Jadi artinya sebenarnya memang seorang pastor harus studi gitu. Dan doktor juga lebih baik. Jadi untuk master level dan doktor itu lebih baik. Jadi artinya karena dia bisa menyediakan itu intellectual stimulation. Artinya memang tidak hanya degree, tetapi kemauan dia untuk maju di dalam intelektual itu menjadi satu stimulasi. Meskipun itu tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Nanti kita akan lihat yang paling besar sebenarnya adalah visi. Apakah seorang pastor itu, seorang pemimpin punya visi? Itu yang mungkin akhirnya nanti kita akan lihat sedikit. Saya lupa, udah tulis di sini juga. Itu yang paling lebih mempengaruhi sebenarnya. Apakah seorang leader itu bukan cuma dia intelektual, tetapi dia punya visi nggak? Nextnya adalah komitmen. Nah, kita lihat kepada para followernya. Nah, followernya ini ternyata berbeda nih dari pastornya. Pastornya lebih transformasional, si followernya itu lebih normatif. Gitu. Nah, ini mungkin jadi persoalan di sini. Agak menarik juga ya. Jadi mau dia stay lebih banyak, oke, aku ikut. Gitu. Apa yang memang berlaku ya kita jalani sebagaimana yang biasa. Dan setelah itu memang ada cukup efektif. Ya. Jadi sebenarnya antara normatif dan efektif ini cukup baik begitu. Dan tetapi juga kita menemukan yang tadi yang agak berat ini continuance juga nggak sedikit gitu. Jadi ada juga yang memang mungkin sudah jadi follower ya udah terima aja gitu. Untuk mau berubah, nah itu skornya masih imbang-imbang sebenarnya, nggak terlalu radikal gitu. Jadi ini mungkin salah satu persoalan yang perlu dipikirkan. Apa yang dipikirkan oleh para follower itu, mengapa lebih banyak cenderung moderat saja sebenarnya. Nah, mungkin itu juga berkorelasi tadi karena ternyata memang yang transaksional juga masih banyak. Jadi mereka akan melakukan duty-duty, tugas-tugas yang seperti biasa saja. Dan di sini sebenarnya lebih banyak normatif ya dibandingkan dengan yang lain. Dan ini mungkin satu kenyataan yang perlu dipikirkan. Apa yang harus dilakukan. Kemudian dan tadi dari theological integration, tadi misalnya yang penting itu masih sangat penting adalah role model ya. Jadi ini di kalangan gereja Mandarin, ini role model itu sangat nomor satu. Kemudian visi, kemudian individual concern, dan juga inspiration, dan seterusnya. Dan salah satu yang kita temukan juga tinggi adalah kristosentrisme. Jadi mungkin ini korelasinya sangat penting bahwa seseorang itu menggambarkan kefokusan kepada Kristus lebih dari. Jadi intinya sebenarnya cukup baik. Perception terhadap pastor itu umumnya masih baik. Ya cuma mungkin ada skor yang agak sedikit lebih rendah, yang rendah itu mengenai individual concern dan inspiration. Mungkin itu titik-titik yang kurang. Ya, tapi yang lain servant leadership-nya juga mungkin itu lebih baik, lebih tinggi daripada individual concern dan sebagainya. Nah, saya mau angkat satu lagi ya bahwa sebenarnya ini menarik bahwa yang paling gampang diketemukan adalah pastor vision itu moderately memberikan pengaruh. Itu yang mungkin gampang dibaca lebih gampang bahwa ada pengaruh daripada visi yang diobserve oleh para follower. Follower melihat ini ada orang ini ada visinya gitu.
Dan itu penting, itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi intinya studi secara gamblang, studi ini menggambarkan memotret apa yang ada pada tahun 2017 sebelumnya, 1 tahun sebelumnya 2016, tentang kondisi daripada para pemimpin pastor di gereja-gereja Mandarin di Indonesia. Dan sebenarnya ini menarik kalau kita coba juga lihat compare dengan etnik yang lain, misalnya di gereja suku-suku yang lain, kalau dilakukan studi yang mirip, itu kita akan mendapatkan gambaran yang bagaimana, apakah yang mengkonfirm atau bertentangan atau berbeda dan sebagainya. Jadi seperti itu. Rekomendasi yang lain tentu ada hal-hal yang perlu dikerjakan. Pertama pada diri pastornya, perlu peningkatan di dalam leadership style-nya, khususnya lebih belajar untuk lebih menuju kepada transformasional. Jangan stay di laissez-faire, itu parah memang. Tetapi jangan stay di dalam transaksional. Nah, ini yang mungkin yang jadi satu challenge sebenarnya, satu beban bagaimana keluar dari jebakan transaksional menuju kepada lebih transformational style. Dan itu berarti di dalamnya pastor-pastor mesti tadi lebih visioner, lebih dekat dengan Tuhan, lebih kristosentris dan seterusnya. Itu faktor-faktor yang akan penting. Kedua, commitment to change. Nah, kita menemukan pada follower ini banyak juga yang mungkin masih stay di situ dan mereka masih menunggu. Mereka adalah orang-orang loyal dan mereka mau dipimpin. Tetapi bagaimana menggerakkan mereka menjadi agents of change? Itu mungkin jadi satu tantangan tersendiri. Mungkin itu dari saya. Ini 2 instrumen yang dipakai ini sudah sangat meluas dipakai dan buat saya menarik untuk bisa dipakai di Indonesia dalam konteks pendidikan atau konteks pendidikan dan juga pelayanan kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Gus Gunawan untuk presentasinya yang sangat menarik ya. Saya rasa akan banyak muncul diskusi-diskusi penting dari hasil penelitian yang Bapak sampaikan tadi. Untuk presentasi ketiga, Bapak Ibu, akan disampaikan oleh Ibu Taina Luhtala, PhD kandidat. Ya, Ibu Taina ini adalah kandidat doktor, kandidat PhD gitu ya, dalam bidang Educational Studies dari Trinity International University di Illinois, USA. Dia punya banyak pengalaman, secara khusus pengalamannya 15 tahun di Clinical Research Management, dan juga dia pernah menjadi misionari selama beberapa tahun di Filipina dengan organisasinya adalah TIM dari USA. Well, thank you so much. I'm so honored and especially privileged to be sharing with all of you today because this is the wisdom of you, all of you, some of you actually in the audience today, and the wisdom of your colleagues from Southeast Asian faith-based organizations. So I'm thrilled because this is your wisdom. And I had the privilege of gathering it, collecting it, and preparing it. And I'm very excited to hear your feedback and to receive some comments on this work. So the title of my dissertation is Motivated by God's Love, Exploring Southeast Asian Faith-Based Organizational Leaders' Novel Motivations, Understandings, and Approaches when Building Relationships. So as Dewey mentioned, I was a missionary in Southeast Asia and the Philippines, working at a Campus Crusade for Christ seminary with students from 20 countries all over Asia. So we had a very multicultural body, and we had people from all over Asia. And what I observed as a missionary was just the beauty of how everybody builds relationships. In the Philippines, in Southeast Asia, relationships were so highly valued in a way that contrasted with what I had experienced in the West. And so that, in many ways, that inspired this dissertation. So as I started to look into this, I encountered something from Positive Organizational Scholarship. It's a stream of scholarship in organizational leadership about high quality connections. So relationships that are of high quality, they have a lot of trust, a lot of psychological safety, a lot of openness, a lot of authenticity, a lot of transparency. So there was this construct called high quality connections. The bulk of the research comes out of the University of Michigan.
And that inspired me to say, okay, what in Southeast Asia, how would a Southeast Asian, a highly experienced Southeast Asian leader describe a life-giving relationship, a really high quality relationship? So that's kind of how I started out in this dissertation. So, but what I discovered as I started doing research, there is, despite the fact that there has been extensive research, obviously from the West, especially on relationships and leadership, also a lot out of China, on for-profit and non-profit organizations, very few studies actually looked at the intersection of relational quality, of very different multifaceted contextual influences from different cultures, human motivation, Christian faith, and Asian philosophical traditions. It sounds, as I was putting this together, it just became a very integrated, a very interdisciplinary dissertation because of the context in Southeast Asia, because of your Christian faith and Christian faith-based organizations, and because I was studying relationships. So it's a very, very interesting topic. And from what I have discovered, nothing has been written on the intersection of these streams of literature. So the purpose of this study was designed to explore how leaders describe the role of relationships in Southeast Asian faith-based organizations. I used a basic qualitative study design, nothing fancy at all, but I wanted to do a basic qualitative study to really be able to exploit and maximize the richness, the texture, and the real relational phenomena that Southeast Asian leaders experience, and how they think about relationships, how they emotionally experience relationships, and how the behaviors that they go about enacting in order to build life-giving relationships. So as I mentioned, I use a very interdisciplinary approach to synthesizing these findings because it's so multi-layered, quite complicated, and very interesting. So I did my best to do a very interdisciplinary with Christian faith, Confucian, Chinese philosophy, and contemporary leadership theories to bring it all together to make sense of your wisdom. So I'd love to hear your feedback as I wrap up. So the population was, I had the privilege of interviewing 29 leaders, highly experienced leaders from Southeast Asian faith-based organizations, 18 men and 11 women. I tried to get as close to 50-50 equal distribution of men and women. And those leaders were located in 4 different countries in Southeast Asia: Singapore, 7 in Singapore, 10 leaders in the Philippines, 10 in Indonesia, and 2 were from Malaysia. Everyone was at a Christian institution. 12 of them were at theological education institutions, seminaries, and so forth. 9 lead missions organizations, and then 8 were from other Christian parachurch or Christian nonprofit organizations. Everybody was a very high level leader. So 10 presidents, 9 executive directors, 6 directors and institutions, and then 7 people who were serve as academic deans. Because I was specifically looking at talking to people who are very good at building relationships in organizations, both within the organization and external to the organization, I really wanted to be sure that they had a robust reputation of being people who are very relationally oriented. So because having lived there and interacted with some of these leaders, I knew a handful of them myself, and I kind of knew that they had that type of a reputation. And then God provided kind of 3 other context experts who provided additional context of people and recommended highly people leaders who are very relationally oriented in their leadership of their organization. So I had 3 research questions for conducting this study. The first is, how do leaders describe their relational motivations when building relationships in Southeast Asian faith-based organizations? Number 2, how do leaders describe their relational understandings when building relationships in Southeast Asian
faith-based organizations. And then finally, how do leaders describe their relational approaches? So in other words, their behaviors, their practices when building a relationally oriented climate in Southeast Asian faith-based organizations. So relationally oriented climate, I'm really just talking about the organizational culture, sort of what are the norms and values that make that organization tick, so to speak. So those are my 3 research questions, and that's what I started out exploring. And what I found, this is my primary conceptual framework that sort of summarizes the main findings. Since we only have 20 minutes, I'm going to dive right into the 6 main themes that emerge from this research. So this conceptual framework, what illustrates sort of a conglomeration of my overarching idea, and that is that Christian faith fundamentally motivates leaders to inspire relational understandings and approaches that build life-giving relationships and ultimately cultivate life-giving relational climates in their organizations. So you might think, well, these were all Christian leaders. Well, of course, God's love motivates them. Of course, God's love fuels them. But what I discovered, and the reason this is interesting, is because secular literature also talks about the motivation of love in leadership. Bowman and Deal, some others talk about love. And many Western scholars say, you know, we have just dismissed the whole idea of love even being a motivation. So it was, you know, this concept of love, which leaders spoke about often during interviews, emerged as a major motivational driver for the way that they build relationships. So the first theme was here in the pink. Let me read this one quote. This is from one of the leaders. And this is just kind of gives a little background to why I'm focusing this whole thing on God's love as the motivator for building life-giving relationships. Demas said, spending time with the Lord is crucial because if that's not realized, your relationship with other people will also be affected. The Lord Jesus Christ should be reflected in relationships by how you speak, the sincerity of your heart, your deep concern. That genuineness reveals you have not relinquished time with the Lord. So again, we would think as Christian leaders, well, of course, this is something, you know, this is the number one thing that we're all doing is cultivating a relationship with God and with others. But he really said, you know, it governs how we behave, our motivation, the sincerity of our heart, our concerns, how we express compassion and concern. So God's love emerged as a main driver of life-giving relationships. So life-giving motivations is the first category here, starting in the pink. Theme 1, Christian faith motivates building life-giving relationships. So it is, what I found is that God's love empowers them, it fuels them. What leaders said was, if God loves me as much as I know he does, my appropriate response to his love is to love others as I build relationships. So building life-giving relationships is really a response to God's love, you know, sacrificial, covenantal love to the leader. So God's love empowers building life-giving relationships. What they also talked about was that God's love empowers them to honor the Imago Dei, God's image in others. One leader said how when he sees others, it really helps him to remember that they are image bearers. They bear God's image, and that as he speaks to them, as he interacts with them, he has to remember that they reflect Christ to him. They reflect God to him. And that helps him to have a healthy, a very Christ-centered attitude and motivation as he is building relationships with colleagues. And then finally, also, what I discovered was that the one thing, very interesting phenomenon that emerged from these conversations was the tensions between
cultural norms that govern how we build relationships, how we think about people, how we feel about people, how we behave toward people. There are cultural norms. And what your colleagues talked about were things like guanxi, harmony, power distance, and these things, hierarchy. We have to follow these. These are just expectations because of our Confucian influenced environment. But then also we're in a Christian organization, we're in a faith-based organization. So obviously we're abiding by, biblical values. So leaders talked about sometimes we kind of have to negotiate between the cultural values in our context, in our cultural context, and the cultural values of our organization, our Christian values. And so sometimes there's a tension there. So that's what they talked about is God's love is what motivates me in making decisions about how I'm going to build relationships. Okay, second theme, under life-giving motivations here, Christian faith also motivates leaders to use redemptive strategies when resolving conflict. I did not go into this dissertation expecting to ask about conflict, to talk about conflict, but it actually emerged quite a bit during member checks after I was checking the data analysis after I had finished all my interviews. And people said, conflict, one leader said, conflict is the biggest issue that we have here in Southeast Asian organizations because it can almost be shameful to approach someone if there's a conflict, if there's a tension, that, honor and shame norms and all of that. And just there's more of a tendency sometimes to kind of ignore conflict or kind of dismiss it or hope that it goes away if enough time passes. But they said, actually, we have to exercise and be motivated by God's love to actually find redemptive strategies to resolve conflict. So the three things leaders mentioned was, for number one, most importantly, we have to acknowledge that there's actually a conflict. So we have to put aside our face saving. We have to put aside our fear of perhaps bringing shame to another and just have self-awareness of myself and someone else and say, I'm sorry, I have hurt you, just to acknowledge it, just to come right out and to acknowledge it, to view self, others with humility and openness, and to not avoid communication. They also said, number two, under theme 2, is communicating with benevolence, really using honoring and respectful language in conflict and exercising grace, God's mercy, and God's love to actually pursue a redemptive strategy and to pursue conflict reconciliation. And then number 3, leaders talked about pursuing peacemaking and mediation. So they said, as leaders, when there's a conflict situation, we have to be bold, we have to be brave, we have to be willing to bring all the ideas, whether we agree or not, to the table and discuss them to achieve genuine reconciliation. So it was really about allowing God's love to empower, taking initiative to bring reconciliation and conflict. Under the second category, which is life-giving understanding, so God's love empowers their motivation, and our Christian faith informs how they understand relationships. So these life-giving understandings that leaders talked about included, first, community and family. So very much in contrast to the way we speak about organizations in the West, we often we use metaphors of like a machine or cogs in a wheel, and it's about process. It's very objectified. Whereas what leaders, I was amazed, almost every single leader used either the metaphor of community or family to refer to the organization, which conveys something very different. So it conveys more collectivistic cultural tendencies, but also what they talked about is when we're in a community, when we're in a family, I have to love people as brothers and sisters in Christ. I have to be willing to sacrifice and really to truly build community. We're not just there to work together. We're there to really know each other, to have authentic communication, to promote caring practices,
And one of the most interesting things that people talked about with building community and family, it was we share meals together. In Asia, I miss living in Asia, and what one of the most binding things for community in my experience and what leaders said was food, sharing food together, having a meal together, sitting around a table together. And what leaders said, this brings a life-giving understanding to the way we build relationships, because when we're seated at a table together, it's very democratizing. You know, our roles go away. Hierarchy is diminished. We're not trying to serve in our roles. We're just people gathered around a table, and it's very bonding, and it really builds a sense of community and family in the organization. Finally, theme 4, choosing relational delight. Leaders talked about not just tolerating their colleagues, but intentionally delighting in them. One person said, I love going to work. I love being with my colleagues because we delight in each other. We genuinely enjoy each other. We appreciate each other. We are open to one another. We genuinely choose to delight, not to compete, but to delight within one another. And then finally, life-giving approaches, the third category. So life-giving motivations, the Christian faith motivated Christian faith motivations inform our life-giving understandings, and they inform life-giving approaches. So what are the most life-giving practices that leaders enact to build life-giving relationships and ultimately to cultivate a life-giving relational climate? And this is where it was very, very interesting. So I introduced in my dissertation something called paradox theory. Paradox theory talks about, I'll just read you a brief definition here. Oops, and I can't find it. Anyway, paradox theory involves situations, problems in organizations, problems or phenomena that there are multiple equally valid options to choose from. And, you know, out of those multiple options, we can usually find a harmonious or integrated way to incorporate those options and to find something new, something innovative, something even more novel that incorporates and honors all of these positions, but there's something even newer and better and a better way to proceed through it. So what leaders talked about is that when they're negotiating between the values, Southeast Asian cultural values, and some of the values of Christian faith, they have to practice what scholarship calls yin-yang thinking. And that's straight from Chinese philosophy. It's Confucian-based thinking. And one of the main scholars on it is a Chinese scholar named Ying. And he talks about how Chinese philosophy has always been able to take aberrant, seemingly opposing things and be able to view them more harmoniously, more collectively, more as an integrated whole. So that, and he says that in Asian thinking patterns, Asian cognition patterns actually yields itself to being able to look at a lot of different options and find a higher level, a more transcendent way through. So one of my themes is that Southeast Asian faith-based organizational leaders practice yin-yang thinking to find a transcendent approach to building life-giving relationships. So for example, one of the things that people talked about is, you know, the cultural value of hierarchy, but yet a desire to really have authenticity and authentic relationships. So there's a negotiation that happens in honoring hierarchical cultural norms and being authentic and having authenticity in relationships. So one of the things people do is, as I mentioned earlier, sharing food and fellowship, gathering around a table together, which helps to diminish that sense of hierarchy and to build authenticity in the community.
And then finally, theme number 6, a life-giving approach, is what leaders talked about. One leader in particular said, when I think about a group of people who are actually choosing to delight in one another, when all those people are together, when we're all genuinely delighting in one another, it creates an environment of shalom. And shalom is a place of, it's a body, it's a human community that is experiencing wholeness and unity and togetherness in a way, you know, in the way that God ordained at creation. So life-giving approaches and for these faith-based organizational leaders is envisioning shalom and creating and helping people to cultivate motivations, understandings, and approaches that ultimately aim the organizational relational climate towards shalom. And this theme integrates together the Christian faith-empowered motivations as discussed in themes 1 and 2, and considers notions of intentional relational delight in organizational community, as we talked about in themes 3 and 4. And then to conclude, it's Christian faith empowers their core motivations, enhances their capacity to do yin-yang thinking, and ultimately to envision shalom as an option for their organizational culture. So, and this is sort of a representation of what I concluded, that ultimately as Christian leaders, they're hoping and prayerfully doing everything they can and promoting life-giving motivations, life-giving and understandings, and life-giving approaches that help to approximate shalom. So what are the recommendations from this study? Number 1, it's to allow God's love as God's covenantal love to continually transform a leader's motivation. How we understand and approach relationships reveals how we're responding to God's love. So a question I have for all of us, no matter what cultural context we're in, are we willing to transcend our cultural norms that govern relationships and ultimately allow God's covenantal love to drive our motivations as we build relationships? Number 2, we should always be encouraged to view people through the lens of the Imago Dei. So approaching people as an image bearer. Martin Buber talks about seeing people in the I, thou, as a creation of God, as opposed to just an object or an I, it. Number 3, leaders should also be very open to lean into opportunities for yin-yang thinking. So as leaders, we often encounter problems that are very difficult to solve, very, conundrums and challenges that are hard to negotiate. And what I concluded, and I think one thing we could all do, is to embrace those paradoxical tensions. When there's tension, embrace it, be open to it. Broadly explore all the different options on the landscape. Open up communication, so there's open communication among the team members, and be willing to forego and to not be limited by the norms of culture only, but to allow Christian norms to override. And then finally, everything that we talk about when we talk about life-giving relationships and a life-giving relational climate, it is about having a climate that is defined by psychological safety, by trust, by holistic relationships, and shared calling and values. This is what helps to create a life-giving relational climate. But also, if we're in a life-giving relational climate in an organization, those are also the same features and elements that are required to maximize learning. So as seminary professors, probably many of you, we want to, whenever we have a life-giving relational climate, really learning and
knowledge acquisition is maximized. So we can look for evidence of people collaborating, of psychological safety and trust, co-creating new knowledge, and signs of creativity and innovation. So those are some things to look for to be sure that that learning is being maximized in that setting. So bottom line, if you remember nothing else from this evening, is that, God's love is the profound motivator for these Christian Southeast Asian leaders in building relationships. Well, thank you, Taina, for your very rich research and presentation. Sekarang kita, Bapak Ibu, waktunya mendengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tony Antonio. Ya, Pak Tony Antonio sekarang adalah menjabat sebagai trainer dan mentor dari berbagai pelayanan di kampus gereja dan juga sekolah teologi. Beliau juga adalah mantan dari Rektor Universitas Ciputra Surabaya. Saat ini Ketua UC Makassar dan juga anggota Dewan Pembina Perkantas. Untuk Pak Tony Antonio, saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Sutrisna dan SCTB yang sudah mengizinkan saya bergabung mendengarkan paparan-paparan ini. Terima kasih juga kepada ketiga presenter. Mungkin saya ingin mengomentari dulu, tidak banyak sih, mungkin sedikit-sedikit masing-masing dari Pak Johan ya. Dari Pak Johan ya, yang tentang kompetensi kepemimpinan rohani generasi penerus. Saya apresiasi sekali karena ini merupakan riset dan review yang sangat komprehensif sebetulnya kan. Bagaimana kompetensi kepemimpinan rohani generasi penerus itu diteliti, dikaji gitu kan. Dengan usaha mencari what-nya, why-nya, signifikansi apa, dan mencari difference. What is the difference between the previous generations and the now generation. Nah, hanya saja saya ada beberapa hal, mungkin ada komentar tentang penelitiannya sendiri, mengingat bahwa di Indonesia ini, karena penelitian ini di Indonesia, ada bonus demografi, sangat baik sekali jika bonus demografi di Indonesia ini bisa dijadikan pertimbangan juga, karena lebih dari 60% penduduk Indonesia adalah anak-anak muda, sehingga hal ini menjadi sangat penting. Saya pikir kalau itu bisa dijadikan kontrol variabel dengan menginterview anak-anak muda pada generasi milenial atau generasi Z ini akan sangat menarik, sehingga bisa jadi satu masukan yang menarik dari temuan-temuan itu kan. Dan Pak Johan itu kan melihat persepsi pemimpin-pemimpin terhadap pemimpin-pemimpin selanjutnya gitu kan. Mungkin kalau ada kontrol variabel dari itu akan sangat menarik. Atau mungkin nanti diteruskan penelitiannya dengan melibatkan anak-anak muda. Paling tidak mahasiswa teologi. Karena permasalahan yang cukup besar, mungkin nanti juga terkait dengan Pak Agus, disertasi Pak Agus itu, adalah lulusan-lulusan sekolah teologi yang masih muda-muda itu ternyata tidak mampu berperan di gereja saat mereka praktek itu kan ya. Itu mungkin salah satu hal yang menarik. Mengenai temuannya saya pikir sangat bagus ya. Jadi diagramnya juga dibungkus sedemikian rupa, ada konseptual, ada kapasitas, itu saya pikir menarik, kesimpulannya sangat cantik gitu kan. Terutama HPDT ya. HPDT itu saya pikir ini menguatkan apa yang kita peroleh selama pembinaan selama mahasiswa. Cuman memang ada concern juga ya, kenapa pria lebih banyak ya Pak ya? Rupanya memang mesti ada women leadership program gitu kan ya. Untung ada Bu Taina di sini yang perempuan juga, jadi sehingga bisa lebih seimbang. Cuman ada satu pertanyaan Pak ya, yang mengenai temuan ini juga, jadi saya menyikapi risetnya dan temuannya tentang semangat kewirausahaan itu. Kelihatannya kalau kita, kebetulan saya lama 10 tahun memimpin universitas yang bertemakan kewirausahaan, mungkin kalau Bapak kaji lebih dalam tentang definisi entrepreneurship dari berbagai definisi yang ada, karena definisi entrepreneurship sama seperti definisi leadership terlalu banyak Pak. Jadi mungkin definisi entrepreneurship yang Bapak masukkan itu bisa ditinjau ulang sehingga bisa dapat perspektif yang lebih baik sih.
kalau memang ada kajian-kajian tentang entrepreneurship, saya siap mensuplai beberapa bahan sih Pak. Mungkin itu dari saya, tapi terima kasih, bagus sekali, banyak sekali catatan saya, tetapi mungkin yang paling utama adalah itu ya. Lalu Pak Agus, mohon maaf ini mengomentari Pak Agus. Menarik sekali Pak Agus tentang transformation leadership, pastor dan follower commitment. Mungkin saya melihat dari mungkin alasan pemilihan itu nggak disebut juga sih tadi, tapi saya rasa sudah ada kenapa memilih Chinese Church ya, Chinese Church. Karena ini juga menariknya kajian ini bisa seperti Pak Agus sampaikan, bisa diteruskan menjadi Gereja Pasundan, Gereja Toraja, Gereja Gemim gitu Maluku, terus juga yang di Kupang itu kan GKIT, Gereja Kristen Indonesia Timur misalkan. Nah, karena memang masalah kesukuan itu menjadi sangat penting karena mainstream church di Indonesia kan berbasis itu Pak ya. Nah, saya pikir mungkin kalau Bapak bisa tambahkan keunikan gereja-gereja Chinese di Indonesia ini apa gitu Pak, sehingga permasalahannya bisa lebih menarik gitu Pak ya. Kalau saya melihat, karena memang tadi atau mungkin dibahas tapi nggak muncul tadi ya. Saya nggak baca seluruh manuskripnya penuh, karena ternyata banyak yang hamba Tuhan, banyak yang frustrasi di gereja Chinese, majelisnya juga banyak yang frustrasi gitu kan, sehingga ini menjadi menarik gitu kan. Nah, dari sisi penelitian Pak, saya sebetulnya tertarik bagaimana Bapak mencari keserasian antara leader dan follower, karena dalam teori, dalam riset leadership kan hanya boleh satu tingkat. Ini Bapak sudah baik sekali karena langsung sekali ya, dari leader langsung berhubungan langsung ke jemaatnya kan. Cuman mungkin tadi tidak kelihatan bagaimana relasi pastor dan follower itu relasi sejauh apakah dia itu pengurus, apakah dia itu sekedar jemaat atau aktivis atau apa. Ini bisa menjadi menarik karena akan seperti Bapak sebut tadi bisa menjadi kontrol variabel yang baik juga gitu loh Pak. Dari sisi risetnya gitu kan. Kemudian dari sisi sampel Pak, saya tidak begitu hafal sih ya. Chinese Church di Indonesia ini kebanyakan di kota apa di ini, karena pada umumnya sih di kota, karena saya tinggal di Surabaya dan Makassar ini, begitu masuk ke Palu saja cuma satu gereja gitu kan. Kalau di Makassar banyak, di Surabaya banyak, sehingga culture kota itu juga mempengaruhi mungkin Pak ya. Culture kota dan itu seperti Bu Taina tadi katakan, culture itu juga saya pikir ini sama background Chinese Church. Kebetulan saya bergereja di Chinese Church juga Pak. Jadi bisa merasakan tension yang Bapak ceritakan itu gitu. Nah, saya pikir kalau kita bisa masuk, Bapak sangat baik ke arah afektif, normatif, dan continuous, tapi mungkin kalau bisa disisir sejarah beberapa Chinese Church itu akan lebih menarik Pak. Karena kelihatannya Chinese Church itu lebih ke arah fellowship penekanannya, bukan kepada doktrinal gitu kan. Nah, ini menjadi sangat baik kalau bagaimana history itu mempengaruhi hubungan antara pastor dan follower itu tadi sih Pak. Itu mengenai temuan, saya pikir yang menarik saya itu tentang visi Pak ya. Tadi saya cerita di gereja Chinese. Nah, gereja Chinese kan biasa kalau cari pendeta seperti beauty contest gitu Pak ya. Seperti beauty contest cari. Nah, rupanya itu kali Pak ya. Karena kalau beauty contest kan sebentar. Bagaimana mereka bisa meresapi visi gereja A, gereja B itu dalam waktu yang sesingkat itu gitu kan. Saya pikir ini temuan yang menarik sih Pak ya. Jadi untuk gereja-gereja dan atau bagaimana dimasukkan oleh Pastor Trisna dalam kurikulum nanti hamba-hamba Tuhan yang lulus itu kalau mau masuk Chinese Church, bagaimana mereka bisa nangkep visi itu dengan jelas dalam waktu yang sesingkat itu. Saya pikir mungkin ini juga salah satu temuan yang menarik kenapa banyak yang nggak bisa lama gitu pendeta itu di satu tempat. Maksudnya di Chinese Church itu kan. Jadi kelihatannya capturing the vision itu nggak semudah itu kalau ini ya. Nah, ini sih ya yang saya pikir yang menarik. Jadi bukan kan Bapak lihat visi yang diobserve, jemaatnya mengobserve visi pendetanya. Kelihatannya belum nangkep pendetanya Pak. Kelihatannya gitu kan. Kelihatannya belum nangkep. Nah, bagaimana mungkin temuan praktisnya itu
gimana supaya calon hamba Tuhan itu dan calon penginjil itu bisa nangkep visi itu, karena ternyata tiap-tiap gereja sesuai dengan panggilan dan lokasinya mempunyai visi yang berbeda-beda. Itu sih komen dari saya, Pak, gitu kan. Sekarang tinggal terakhir ya, Pak Sutrisna ya. Taina. Thank you, Taina, for your sharing. I think it's a very deep research, a very good qualitative research. I just want to comment something about the FBO in Southeast Asia. Is it FBO in Southeast Asia, faith-based organization in Southeast Asia? So you observe several countries like Indonesia, Malaysia, Singapore, and Manila. Yes, and the Philippines. Four countries among the 7 countries. Maybe it will be interesting if you have some sample from Thailand also. Yes. Even Thailand's Christian is not too much as us, I think, the number. But actually, it's good in the 4 countries. But I just want to comment on your research methodology. How you conclude all the? I mean, you didn't mention anything about how you draw the conclusion from all your interview material into the 6 frameworks. That's yes. I mean, why you jump into the 6 framework? Why not 7? Since 7 is the perfect number, or 9. 9 is the the fruit of the spirit number, and also my birthday number. So I like 9. Why you come into the number 6? If you can give some reason, maybe we can understand how the process come. And sure. I'm very interested in the paradox theory. I heard that actually Christianity has a lot of paradox. If you can explore that the paradoxical of the Christianity doctrine or etc. into the paradoxical theory of life-giving sharing, it will be very beautiful. Yeah. Well, those are excellent questions. And your first question, so it's almost midnight here and I'm a morning person, so I'm so sorry. Your first question again, please, was, how I came to 6 themes. So it has been a lengthy process. I have done too much analysis. You can ask Serena, she can vouch for me. And I have done extensive analysis. So actually, Tony, I had 7 themes originally. So I completely agree with you. That seemed like a holy number. It was wonderful. But I also have a program director and an advisor who said, simplify, simplify, simplify. So I worked very hard to condense my themes down to and narrow it down to a smaller, smaller number, just to kind of really focus it to the most interesting. And then I also used member checks. The member checking process, as I reviewed all the data, I think I member checked with 7 different participants. And I also used that information to kind of focus in on the main conclusion. So what was challenging actually about the analysis and synthesis of this material is, first of all, it's very paradoxical in the way it works. I mean, it was fascinating, the cultural norms that are ongoing, that every country had a different interpretation, but everyone talked about, the Confucian influence norms that are always underlying the way things work in that region of the world. And then the faith-based organizational norms, and just desiring as Christian leaders to promote and to encourage those norms over the culture. Not that the culture there's nothing negative about Southeast Asian culture or any culture, but it's to maximize the common good of our culture. It's about maximizing the common good. There's nothing negative. It's not Southeast Asian culture is not negative, and American culture is not. I mean, it's about taking what God has already put in the cultural milieu, in the accepted norms in that part of the world, and maximizing it and bringing, making it as transcendent and as Christ honoring and as God glorifying as possible. And did I answer your question?
the other things that's very interesting about your framework, the 6 framework, and you divide it into 3. That is very beautiful, because this is the relationship between the heart, motivations, the relationship between the head, understanding, and the relationship between the action, how you give away through your hand. So the relationship between heart, head, and hand. I think it's beautiful. Yes. Thank you, Pak Tony. So now it's the time for all the presenter answering the question from the floor, right? So yeah, we can continue our own conversation, after this meeting, I guess. So Pak Tony can still be in the spotlight. If you can also contribute if you want to. Thank you. Yeah. Have the presenter answering the question. So number 1 is for Pak Johan itself. It's a research clarification, Pak Johan. Ya sekali lagi untuk Bapak Ibu, karena Q&A-nya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur translation. Ya, Pak Johan, in your research, since you say you said it's difficult to find a female leader, right? But is there any differences of competency between the male and female, do you think? Can I explain it in bahasa Indonesia? Jadi penelitian yang dilakukan itu mencari orang-orang yang bisa memberikan rich description untuk tujuan penelitian ini, dan itu yang kita cari adalah para pemimpin utama, pemimpin yang top di sekolah Alkitab, lembaga misi, lembaga pelayanan, gereja, dan sinode. Nah, ketika mencari beberapa parameter, kita ingin menyeimbangkan supaya nggak yang terlalu banyak di satu sisi, kurang di sisi yang lain. Tetapi untuk masalah gender ya, pria dan wanita itu sangat sulit mencari pemimpin-pemimpin wanita yang ada di top. Ada, tetapi dibandingkan dengan pria sangat-sangat sulit mencarinya. Jadi mencoba diseimbangkan pun tetap susah. Dan kondisi yang kedua berkaitan juga dengan Pak Tony Antonio tadi, bukan hanya pria dan wanita, tetapi juga usia. Mencari pimpinan-pimpinan top di lembaga church maupun para church di Indonesia yang sudah di level top, sangat mudah mencari yang di atas 50. Tetapi yang di bawah 50 cukup sulit. Nah, sebetulnya kalau di dalam penelitian saya kelihatan rada berimbang, di atas 50 sama di bawah 50. Tetapi sebetulnya kalau di bawah 45 itu kelihatan sekali itu sangat sedikit. Jadi kalau perbandingan batasnya, potongnya bukan di 50 tapi di 45, maka kalau saya tunjukkan di sini, ini kelihatannya berimbang hampir 50-50, tetapi kalau yang 45 sampai 50 ini dihilangkan, ini kalau batasnya adalah 45, maka ini nggak nyampe 1/4 dari jumlah pemimpin yang ada. Jadi sebetulnya kepemimpinan Kristen Injili di Indonesia lebih banyak pria dan lebih banyak usia di atas 50. Jadi itu beberapa hal yang menimbulkan agak susah membuat perimbangan. Terus tentang kepemimpinan pria dan wanita, penelitian ini tidak fokus ke sana, tetapi menarik kalau kita mau memperbandingkan, jadi fokus tentang gender dan mencari keseimbangan dari jumlah sampel. Cuma tidak ada indikator-indikator tertentu yang ditangkap oleh penelitian ini. Okay, thank you, Pak Johan. So for Pak Agus now, Pak Agus, since your true instruments is from the West, and you use it to measure or evaluate the leader in Indonesia. Do you make any adjustment or modification? And the instruments has been used in several countries. I think it is very comprehensive instruments. So what I choose from the instrument that I use in the dissertation is really, I really pick up for the tested the tested instrument that has been used for many years. So it is I think it is an old instruments, but it is developed year by year. So I think it comprehends also that it can be used in many places. It has been used also in many in several researchers in Indonesia, in Asia.
So I think it's valid. And then I just balance it with the biblical theological instrument that I built up for the research. Yeah. Okay. Then it's another question, Pak Agus. You talk a lot about transactional and transformational leadership. Are you also considering the ministerial or corporate culture to determine whether this organization is transactional or the leadership is transactional or transformational? Because it's not only involve the pastor but also a whole lot of things. So what is the most important step that the church need to take if they want to move from transactional to transformational? Yeah. As a corporate, not individual leader. Yeah. So basically, the study is integrative, really integrative. It is the scientific research result and also biblical study result. So it is a combined integrative study. So from the secular research, we know that the transactional leadership is the basis of all organizations. And if we talk about the church, we know also that it is a semi-organization or it is a full organization. So I think we cannot escape, in talk of about ministry, we cannot escape the concept of organizations. But we need to be careful because in ministry also, there are some kinds of transactional happens over there. If you join a ministry, then some payment, in terms of payment you can get. Payment can be in terms of money, payment in respect, and payment in many things. So I don't really believe that it is a really voluntary, because you can get something from that, care and attention and many things. So basically, transactional is the basis of all organizations. But the problem here that if you only push it to in terms of transactional, then everything will be transactional. So what you need is not to eliminate the transactional elements, but what you need is to make a combination and also a balance between this transactional and also transformational. You need to move toward transformational, but you cannot just eliminate transactional issues in the organization, in all organizations, including in the ministerial organization also as well. Okay. So what we need is to build up a more tendentious style toward the transformational leadership style. Okay. Thank you, Pak Agus. We'll move to you again in the second round. For Taina, how is it the style of relational leadership in the West and in Asia? When you do based on your experience, also your research, is it really different, or what aspect is it that make it so different? Yeah, that's a great question. May I pull up a slide and sure. Let me hold on. I don't know. Can I share? Just a minute. So basically, the framework that I use when I started, I started with positive organizational scholarship in this framework, this construct called high quality connections. And it was about mindsets, emotions, and behaviors that build relationships. Very about, again, not including motivations though. The results were quite similar to what Asian leaders said. And do you know, Julius, how to bring up my slide? Or yeah. I want to show a slide. I'm getting a little technical assistance here. Yeah. Oh, thank you. Yes, thank you. Okay. Do you see it? Nope. There. Oh, okay. Yeah. Can you see the slide or? Yeah. Nope. I'm sorry. Sorry. I'm sorry about that.
It's so late here. We're not. We're not. Maybe that's Okay. That's fine. Yeah. So basically, the construct is, here we go. You can see this, qualities of life-giving relationships, the yellow slide. So let me just go to the yellow slide here. So the qualities that they talked about in Southeast Asia versus those that I've multiple studies from Israel and the United States and Europe, mindsets and emotions and behaviors, very, very similar. But what was unique was not the qualities themselves, which were similar in terms of psychological security, being willing to take risks, having well-being, joy, peace, caring practices, very similar. But what differentiated this was, and I'm sorry, it's getting late. What differentiated this was the way the leaders negotiate the values, the cultural versus the organization, faith-based organizational values, Christian values. So that's where this study is adding new information to this original construct of life-giving of high quality relationships. Okay, thank you, China. Yeah, for Pak Johan, you're talking about the spirit of entrepreneurship for the younger leader is lacking compared to the older one. How does it affect ministry, and how does it? I mean, if I may add my own question, how does it affect the seminary? I mean, when they equip the student to be the leader. Ya, ini ini persepsi tentang hal itu diajukan baik oleh responden yang dari older generation maupun dari younger generation. Jadi ini dari dua sisi. Older maksudnya di atas 50, yang younger di bawah 50. Jadi sama-sama mengemukakan tentang itu bahwa yang dulu itu lebih entrepreneurial, jadi lebih memulai sesuatu begitu ya. Yang sekarang lebih join pada sesuatu yang sudah ada, merapikan begitu. Nah, akibatnya apa? Yang jelas kelihatan yang pertama untuk church planting. Kalau kita lebih kurang bisa expect orang-orang yang memulai gereja baru dibandingkan dengan orang-orang yang join ke gereja yang sudah ada. Kalau untuk younger generation, kalau zaman dulu orang-orang church planting itu lebih kencang, lebih kuat, memulai sesuatu dengan iman begitu ya. Terus yang kedua untuk starting new project. Jadi bahkan di dalam satu gereja membuat satu proyek yang baru, apalagi yang dengan skala tertentu, dengan resiko tertentu, orang-orang yang older generation itu lebih berani mengambil entrepreneurial faith gitu ya. Oke, pokoknya asal kita meyakini ini menolong orang dan sebagainya, ayo kita mulai, masalah dana dan lain-lain kita doakan, kita sambil jalan begitu ya. Yang baru sekarang lebih memperhitungkan, lebih mencari sesuatu yang lebih calculated risk begitu ya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir tadi yang tawaran Pak Tony Antonio ya tentang kewirausahaan, entrepreneurship, ini bukan cuma sekedar masalah orang-orang yang di level pengusaha begitu yang penting, tetapi karyawan juga perlu ya. Jadi intrapreneurship. Tetapi dalam faith-based community juga perlu yang namanya entrepreneurial faith ya. Jadi iman untuk berani mempercayakan pada Tuhan, memulai sesuatu dalam visi yang Tuhan berikan begitu ya. Yang seperti itu sepertinya memang betul lacking ya, di dalam new evangelical leaders yang kita hadapi. Ya. Yeah, thank you, Pak Johan. Last question for Pak Agus. It's very practical questions. Did you use your research for your ministry? Is there any step that you take, and how does it affect the ministry as a whole? Yeah, actually, the study is a long time study. Also, it takes 5 years to implement all the construct and also the thought, the theory, and everything about transformational leadership. So I try to implement it into my ministry.
and then I find out that it is not as easy as I write it down. So there's so many new aspects coming out from that study and practice. But actually, I learned a lot because of it is my, it is grace of God and my privilege also to understand the theory and then try to implement in many aspects of my leadership ministry in GIE in my church. So it is a continual, and also I think it is a experimental also for me, really experimental to implement it. And then after that, I come up to a new theory of transformational leadership because of the interaction and the difficulties, resistance, and everything. And also what Pak Tony also says about the culture, Chinese cultures. It is interesting also because you try to implement something and to merge something into the existing Chinese culture, organizational ministry with the Chinese background. And if you talk about Chinese background in Indonesia, it is not a monolith. It is not one aspect. It is so diverse. Chinese in Jakarta, in Bandung, and in Pontianak, and in the Makassar, I think they are also different in terms of their understanding of their culture as well. So it is an interesting study, really. And I try to implement, and I think, 30% I can be successful in implementing it, but still there are so many difficult aspects. Thank you. Thank you very much for all your input and presentation. And Taina, thank you very much. You are far away and you have sharing a lot very interesting and deep research as well. Saya berikan Pak Tony untuk bukan pertanyaan ya Pak ya, mungkin like concluding remarks buat semuanya, mungkin encouragement buat kita melakukan riset-riset yang lain yang lebih, silakan Pak. Saya pikir saya menyambung kegelisahannya Pak Johan itu tentang entrepreneurship, Pak. Jadi temuan kami memang ada paling tidak, jadi kami membandingkan lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan entrepreneurship di beberapa tempat di Indonesia dan di beberapa negara, dan lalu kita membuat matriks. Akhirnya kami menemukan bahwa hampir semua punya 3 hal, Pak, yaitu yang tadi Bapak katakan calculated risk taker, itu selalu ada di dalam institusi entrepreneurship. Lalu yang kedua opportunity creation, jadi entrepreneurship itu diukur dari calculated risk taker, opportunity. Lalu yang ketiga dari kreatif dan inovatif. Nah, kelihatannya kalau dari generasi lama itu lebih berani ngambil risiko, risk takingnya bisa. Tapi dari generasi baru itu lebih kreatif dan inovatif. Jadi mungkin tergantung aspek mana yang Bapak ukur. Jadi sebetulnya mungkin mereka lebih kreatif dari kita gitu kan. Tapi lebih ini gitu kan. Ya. Itu sih Pak. Kalau yang Pak Agus mungkin kalau saja Pak Agus saya lagi berpikir saya di GKA Pak ya, dan ternyata GKA punya histori yang lain Pak. GKA, GKT Surabaya beda juga sama gereja-gereja Chinese Bandung, betul Pak. Jadi mungkin kalau aspek historis dan aspek suku asalnya, apakah Inghua, apakah Hokkien, apakah gereja itu Ke, mungkin bisa lebih menarik Pak. Tapi penelitiannya jadi sangat susah Pak. It's another PhD Pak. That's another PhD. Ya, tapi saya rasa yang Bapak lakukan itu adalah suatu stepping stone yang luar biasa untuk kita lebih mengerti. Karena saya yakin jarang sekali yang mengkaji hal itu. Thank you. I think I don't have any further comments on Taina, but I think it's a good work. So maybe if we can do the further study into one country, it will be very good for us, especially in Indonesia. You can divide into western part, middle part of Indonesia, and eastern part of Indonesia. It will be very wonderful. Yeah, another 5 PhDs. Yes. I'll be 95 when I graduate. Yes. Yeah, right. Please, Taina, do another one. Saya mungkin dikit lagi Bu ya untuk Pak Johan itu, karena kebetulan saya banyak melayani mahasiswa. Baik juga Pak Johan kalau ada modul
entah itu modul kuliah, kurikulum ataupun training untuk membangun kompetensi itu di kalangan pemimpin muda gitu. Saya pikir it will be very useful for them gitu kan. Dan itu juga nanti bisa kelihatan kompetensi mana yang work dan kompetensi mana yang mungkin sekunder gitu kan. Gitu. Makasih Bu Dwi. Makasih Pak. Ya Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti dengan setia acara Conversation That Matters yang keempat ini. Saya berharap betul-betul percakapan kita itu bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul matters gitu ya apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Nah, untuk yang ingin mendalami lebih dalam lagi dari hasil-hasil penelitian yang dipresentasikan di CTM ini, nggak semua gitu ya, sebagian, Bapak Ibu juga bisa membeli monograf yang diterbitkan oleh STT Bandung. Ya ini ya, jadi bisa masuk ke website STTB, di situ ada informasinya. Nah, untuk yang kali ini masih menunggu ISBN-nya keluar ya, tapi sudah selesai gitu ya, sudah tinggal launching saja. Hasil riset Pak Johan, kompetensi pemimpin rohani generasi penerus di Indonesia. Bisa dibeli dalam bentuk e-book, atau Bapak Ibu juga kalau mau fisiknya juga saya rasa bisa menghubungi STT Bandung untuk mendapatkan informasi. Nah, bersamaan dengan yang punya Pak Johan juga diterbitkan punya Pak Daniel yang ini orang Hong Kong, dia adalah alumni MPDK yang CTM 3 itu dia presentasi, tapi hasil penelitiannya monografnya baru di launching hari ini gitu ya, tentang effective personal disciple making, ini dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan monograf ini kalau Bapak Ibu berminat. Nah, sebelumnya juga ada yang lain, punya Ibu Sylvie. Ini ya, peran sekolah Kristen dalam pembentukan nasionalisme siswa, ini juga rame waktu itu diskusi webinarnya. Hasil penelitian kualitatif untuk siswa-siswa SMA mengukur tingkat nasionalisme atau pembentukan nasionalisme mereka gitu ya. Lalu juga ini adalah studi literatur biblika dari Iman Jaya Sandroto, ini tentang isu diskriminasi dan apa yang terjadi di Indonesia. Ini waktu itu bersama dengan Bu Sylvie, presentasinya dan penanggapnya Pak Matius Ho, banyak sekali yang merasa terberkati waktu itu. Kemudian ini tentang pemuritan ya, CTM 3 dari Ibu Reni, kemudian juga dari Pak Helmi dan juga dari Pak Daniel. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan monograf ini baik dalam bentuk e-book atau dalam bentuk fisik, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi STT Bandung.